Selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Station Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chunla, IDX First Station Closing selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kondisi ekonomi nasional masih terjaga solid dan aman. Secara makro, perekonomian Indonesia tetap stabil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian dalam negeri relatif aman, terkendali serta tetap solid dan kuat. Indikatornya inflasi relatif terjaga di level 2,31%. Selain itu, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Sementara pasar saham yang sempat terkoreksi tipis, kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menko Erlangga menegaskan pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat program perlindungan masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat dan memperluas stimulus ekonomi pada semester kedua tahun 2025 ini. Ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah, ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah. Itu juga. Sementara itu pemirsa, dari sektor industri, Kementerian Perindustrian menegaskan terus mendorong kebijakan dan program prioritas sektor industri di tahun 2026 yang secara masif mendukung perekonomian nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional ditargetkan bisa mencapai 18,66%. Di mana industri pengolahan non-migas ditargetkan bisa tumbuh 6,52% pada tahun 2026. Selain itu, Menperin juga mengejar sumbangan manufaktur sebesar 74,85% terhadap ekspor nasional serta menyerap 14,68% tenaga kerja. Pertumbuhan ini diharapkan pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor serta penguatan daya saing. Target ini sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada tahun 2029. Pencatatan seperti ini selama ini tersebar di mana-mana, belum terkonsolidasi di sektor manufaktur. Ya, itu salah satu contohnya. Misalnya yang kita benahi dalam pencatatan ya akhir-akhir ini adalah kawasan-kawasan industri. Nah, kawasan-kawasan industri itu sebelumnya belum masuk dalam basketnya dari kegiatan manufaktur. Yang sebentar lagi kita akan periksa, yaitu sektor industri kecil dan Ya, berikutnya pemirsa, ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai persoalan kesenjangan ekonomi selama ini masih menjadi masalah utama dalam meningkatkan perekonomian antara kelas atas dan kelas bawah. Untuk itu, ekonom senior INDEF Afiliani menekankan pemerintah perlu mengambil solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi dengan berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli dan pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Afiliani juga meminta pemerintah terus memperluas serapan tenaga kerja di segala sektor industri, baik di tingkat perkotaan, kabupaten hingga pedesaan. Upaya penciptaan lapangan kerja ini bisa melindungi masyarakat dari efek sosial gejolak perekonomian yang berkepanjangan. Problemnya adalah pada kelas menengah bawah. Nah, jadi kebijakan di dalam APBN seharusnya memang sudah harus ada keberpihakan di dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Apapun itu harus dikaitkan dengan mereka. Karena kalau kita melihat dari RAPBN, terlihat sekali bahwa untuk sosial atau program populisnya sangat banyak ya. Itu biasanya menyentuhnya hanya di bawah saja. Sedangkan yang sekarang sedang butuh bantuan itu adalah menengah bawah yang mereka tidak tersentuh BLT,
mereka tidak tersentuh dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, tapi mereka biasa cenderung bayar BPJS sendiri, mereka sedang menghadapi penurunan pendapatan yang akhirnya orang katakan mantap atau makan tabungan gitu ya. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dorman, kecuali jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan meminta bank tidak asal memblokir rekening yang lama tidak digunakan alias dorman, kecuali jika terjadi dua kondisi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mengimbau bank hanya memblokir rekening menganggur jika terindikasi transaksi keuangan mencurigakan dan tindak pidana. Dia juga mengimbau bank proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam waktu lama untuk mengaktifasi rekening. Bank juga diminta melakukan uji tuntas pelanggan ulang pada nasabah tersebut. OJK saat ini sedang mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif dan menghimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening tidak aktif kecuali terindikasi transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana, serta mendorong industri perbankan secara proaktif menghubungi nasabah yang tidak memiliki transaksi dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan aktivasi rekening dan melakukan customer due diligence atau CDD ulang terhadap setiap nasabah yang melakukan aktivitas rekening dimaksud. Seperti diketahui, pemblokiran rekening bank yang menganggur menimbulkan polemik di masyarakat beberapa waktu lalu. Pemblokiran tersebut dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Liputan, IDEX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan hingga 3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp200 per saham. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue, di mana dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 1 September 2025 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Rights issue akan dilaksanakan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Saham baru ini nantinya memiliki hak yang sama dengan saham lama termasuk hak atas dividen. Manajemen IMJS menegaskan seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dana tersebut juga akan dialokasikan bagi pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Meski demikian, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Meskipun di sisi pasar, saham IMJS justru mengalami koreksi menjelang pelaksanaan aksi korporasi. Pada perdagangan Kamis 4 September 2025, saham perseroan ditutup turun 4,80% ke level Rp238 per saham. Adapun jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, saham IMJS masih mencatatkan pertumbuhan lebih dari 21%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Gudang Garam Tbk kembali menjadi sorotan usai isu PHK muncul di pabrik rokok miliknya. Kabar ini datang pemirsa di tengah anjloknya kinerja keuangan dan saham perseroan. Laba bersih Gudang Garam turun drastis hingga 87,34% dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. PT Gudang Garam Tbk, emiten berkode saham GGRM, saat ini sedang dibayangi isu PHK yang terjadi di pabrik rokok miliknya. Isu tersebut muncul di saat kinerja keuangan dan saham perseroan terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Gudang Garam membukukan pendapatan Rp44,36 triliun pada semester pertama 2025. Angka ini turun 11,30% secara tahunan dari periode yang sama di tahun 2024. Segmentasi sigaret kretek mesin atau SKM menjadi penyumbang terbesar dengan Rp39,73 triliun. Namun angka ini turun 10,76% year on year meski kontribusinya naik tipis ke 89,57%.
Sementara itu, segmentasi sigaret kretek tangan atau SKT juga melemah menjadi 3,94 triliun rupiah atau turun 19,54% year on year. Beban pokok pendapatan gudang garam juga turut turun menjadi 40,58 triliun rupiah atau menyusut 9,72%. Beban terbesar masih didominasi pita cukai PPN dan pajak rokok yang mencapai 32,89 triliun rupiah atau turun 13,85%. Kondisi ini membuat laba kotor GGRM turun tajam 25,27% menjadi 3,78 triliun rupiah. Setelah dikurangi beban usaha dan pajak, laba bersih gudang garam hanya 117,16 miliar rupiah. Angka ini merosot 87,34% dari semester pertama 2024 dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pengamat menilai kinerja emiten rokok masih akan tertekan hingga akhir tahun seiring tekanan deflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, anak usaha grup Merdeka Copper yaitu PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi mengumumkan rencana penawaran umum perdana saham atau IPO. Perusahaan ini membidik dana segar hingga 4,88 triliun rupiah dari publik. Anak usaha Merdeka Copper yakni PT Merdeka Gold Resources Tbk berencana melakukan IPO dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,61 miliar saham biasa. Saham baru ini dibanderol dengan harga Rp1.800 sampai Rp3.020 per saham. Jika terrealisasi penuh, perseroan berpeluang meraih dana segar 4,88 triliun rupiah. Dana hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat modal anak usaha serta membayar utang sebesar 20 juta dolar Amerika atau setara 328,4 miliar rupiah akan disalurkan ke PT Pani Bersama Tambang sebagai modal kerja. Jumlah yang sama juga akan diberikan kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera untuk kebutuhan modal. Sisanya dana IPO akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas utang kepada MCG. Total pokok utang yang akan dilunasi mencapai 260 juta dolar Amerika atau setara 4,26 triliun rupiah. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Untuk mendukung keberhasilan IPO, perusahaan menunjuk 3 sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Ketiganya adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, serta PT Sinarmas Sekuritas. Langkah IPO ini sekaligus menjadi strategi Merdeka Gold untuk mendukung ekspansi bisnis di sektor tambang emas. Dengan dana segar yang didapat, perseroan optimis dapat memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan produktivitas usaha di masa depan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk emiten berkode saham TOWR mengumumkan rencana buyback saham senilai 200 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham dan memperkuat struktur permodalan perusahaan. Buyback akan berlangsung selama 3 bulan mulai 4 September hingga 3 Desember 2025. PT Sarana Menara Nusantara Tbk, emiten berkode saham TOWR, berencana melakukan buyback saham dengan nominal maksimum 200 miliar rupiah. Jumlah saham yang akan dibeli diperkirakan sebanyak 296 juta saham atau setara 0,5% dari modal ditempatkan dan disetor. Corporate Secretary TOWR Mona Lisa Irawan menjelaskan buyback akan menggunakan dana internal perusahaan. Kebijakan ini diputuskan setelah mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, serta ketersediaan sumber pendanaan yang aman. Mona Lisa menyampaikan buyback diharapkan mampu menjaga stabilitas harga saham TOWR di masa depan, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien. Pihaknya optimis, langkah ini tidak akan mempengaruhi pendapatan atau kinerja usaha secara signifikan. Pembelian saham kembali ini dilaksanakan dalam periode 3 bulan, mulai pada 4 September hingga 3 Desember 2025. Untuk pelaksanaan teknisnya, TOWR menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai perantara. Seluruh proses buyback akan dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku. Sebagai catatan kinerja, hingga semester pertama 2025, TOWR mencatat kenaikan laba bersih sebesar 2,93% menjadi 1,65 triliun rupiah. Pendapatan perseroan juga naik 3,91% menjadi 6,39 triliun rupiah
Hal ini menunjukkan fundamental TOWR tetap kuat di tengah rencana buyback. Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa 8 September 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 0,58% atau menguat 45,6 poin ke 7.912,9. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.934,9, kemudian level terendahnya di 7.901,2. 367 saham menguat, 292 saham stagnan, dan 142 saham stagnan. Kemudian pemirsa, kita ke informasi terkait dengan saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan pertama. Ada Antam yang menguat 4,42%, kemudian DSSA menguat 4,4%, PSAB menguat 5,3%, dan MDKA menguat 3,4%. Untuk top losers pemirsa, ada ADRO dengan pelemahan 1,9%, kemudian PANI melemah 2,1%, CDIA melemah 2,8%, dan Cuan melemah 1,6%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan 2,34%, kemudian industri naik 2,2%, konsumsi non primer melemah 1,04%, dan teknologi melemah 0,37%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Lenovo kembali memperkuat posisinya di pasar gaming portable. Perusahaan teknologi ini meluncurkan Legion Go 8.8 generasi kedua dengan sistem operasi Windows. Perangkat baru ini hadir dengan layar lebih besar, performa lebih kuat, dan harga mulai dari $799 Amerika Serikat atau setara 12 juta rupiah. Lenovo resmi meluncurkan Legion Go 8.8 generasi kedua. Lenovo Legion Go 8.8 generasi kedua hadir dengan layar 8.8 inci yang lebih cerah dan tajam. Dengan sistem operasi Windows, perangkat ini memberikan pengalaman bermain game seperti PC dalam genggaman. Performa Legion Go didukung prosesor AMD Ryzen generasi terbaru dan grafis RDNA 3. Hal ini membuatnya mampu menjalankan game AAA secara lancar tanpa kompromi kualitas. Legion Go generasi kedua juga menyertakan controller yang dapat dilepas mirip dengan Nintendo Switch. Fitur ini memberikan kebebasan bagi gamer untuk bermain dalam berbagai mode. Baterai yang lebih besar menjadi nilai plus dari Legion Go, memungkinkan gamer menikmati waktu bermain lebih lama tanpa khawatir cepat kehabisan daya. Lenovo juga menyertakan teknologi pengisian cepat untuk efisiensi. Lenovo Legion Go 8.8 generasi kedua dijual dengan harga mulai $799 Amerika atau sekitar 12 juta rupiah. Perangkat ini sudah tersedia secara global dan siap menjadi pilihan baru bagi penggemar gaming portable. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab S11 Ultra sebagai tablet premium terbaru. Pemirsa, produk ini hadir dengan layar Super AMOLED 14 inci, kemudian chipset yang juga canggih. Pemirsa, fitur produktivitas yang lebih lengkap ini, kemudian produk ini dibanderol mulai dari $1.299 Amerika atau setara dengan 21 juta rupiah di pasar global. Galaxy Tab S11 Ultra hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 14 inci, resolusi tinggi, serta refresh rate 120 Hz. Keunggulan ini menjadikan tampilan gambar jernih dan mulus sehingga mendukung aktivitas multimedia dan kreativitas pengguna. Tablet ini didukung chipset Snapdragon generasi terbaru yang diklaim memberikan performa cepat dan efisien. Galaxy Tab S11 Ultra juga memiliki RAM hingga 16 GB dan penyimpanan internal sampai 1 TB. Samsung melengkapi produk ini dengan S Pen terbaru yang lebih responsif dan akurat. Fitur ini cocok untuk desain grafis, pencatatan cepat, hingga multitasking di berbagai aplikasi sekaligus. Kapasitas baterai besar 11.500 mAh memberikan daya tahan lebih lama didukung pengisian cepat hingga 65 Watt.
Galaxy Tab S11 Ultra juga mendukung konektivitas 5G untuk akses internet super cepat. Galaxy Tab S11 Ultra dibanderol mulai dari $1.299 atau setara 21 juta rupiah di pasar global. Dengan fitur premium dan desain elegan, Samsung menyasar kalangan profesional dan pengguna kreatif yang membutuhkan performa tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Rock ID resmi meluncurkan kacamata pintar terbaru yang mengusung teknologi augmented reality dan mixed reality, di mana produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang imersif dan futuristik. Dengan fitur canggih serta desain ergonomis, Rocket atau Rock ID Glasses siap menjadi salah satu inovasi terdepan di pasar teknologi wearable. Rocket resmi meluncurkan kacamata pintar terbarunya, Rocket Glasses, yang mengusung konsep augmented reality and mixed reality dalam satu perangkat. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual imersif yang mendukung hiburan, produktivitas, hingga penggunaan profesional. Kacamata ini dibekali layar micro LED beresolusi tinggi yang mampu menampilkan visual jernih dan nyata. Teknologi ini dapat menampilkan layar visual raksasa di depan mata pengguna, sehingga membuat pengalaman menonton film atau bermain game menjadi lebih hidup. Rocket Glasses juga mengusung fitur audio spasial dan kontrol suara yang memudahkan pengguna berinteraksi tanpa harus menggunakan tangan. Desain ringan dan ergonomis menjadi nilai tambah sehingga nyaman dipakai dalam waktu lama. Perangkat ini terhubung dengan perangkat lain melalui USB-C atau koneksi wireless, membuatnya serbaguna untuk berbagai kebutuhan. Dari konferensi bisnis hingga hiburan rumah, semuanya bisa dihadirkan dalam satu kacamata pintar. Dari segi harga, Rocket Glasses dibanderol sekitar $499 Amerika atau setara 8 juta rupiah. Dengan fitur yang ditawarkan, kacamata ini diprediksi akan menjadi salah satu produk paling dicari di pasar teknologi wearable. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, dunia game kembali dihebohkan dengan hadirnya judul baru dari waralaba James Bond, di mana game terbaru yang bertajuk 007 First Light resmi diumumkan dan siap membawa pengalaman bermain ke level berikutnya. Kehadirannya langsung mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar dan diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu. Dunia game kembali dihebohkan dengan kehadiran judul baru dari waralaba ikonik James Bond. Game bertajuk 007 First Light merupakan entry terbaru yang menghadirkan petualangan agen rahasia paling terkenal di dunia. Game ini dikembangkan untuk memberikan perspektif baru terhadap karakter James Bond melalui jalan cerita yang segar dan menegangkan. Berlatar belakang dunia penuh intrik dan bahaya, pemain akan dibawa menjalani misi yang penuh aksi penyamaran, teknologi canggih, dan pertarungan menegangkan. Latar tempat yang luas dan detail membuat pengalaman bermain semakin realistis. Game ini kabarnya akan dilengkapi dengan mekanik gameplay yang mengutamakan strategi dan kecepatan berpikir. Pemain tak hanya mengandalkan senjata, tapi juga harus pandai memanfaatkan lingkungan dan teknologi gadget khas agen 007. Dengan teknologi grafis terbaru, 007 First Light menjanjikan visual menawan dan sinematografi yang sinematis. Hal ini membuat setiap misi terasa seperti menonton film James Bond yang ikonik, namun dalam format interaktif. Meskipun tanggal rilis resmi belum diungkap, antusiasme gamer dan penggemar James Bond sudah sangat tinggi. 007 First Light diprediksi menjadi salah satu game paling ditunggu dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, pemirsa, saya Rosalin Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.